Jadi awalnya itu saya kan ada rekrutmen yang datang ke sekolah. Kebetulan kan sekolah kerjasama sama apa sih namanya dulu tuh, pokoknya ada program di mana SMK itu tuh kayak mendatangkan perusahaan untuk merekrut ke sekolah. Nah, mungkin ya namanya jodoh dan rezeki, puji Tuhan tuh bisa bergabung di salah satu perusahaan ya. Di situ saya bisa banyak belajar juga, baru lulus sekolah gitu kan, belajar juga, dan puji Tuhan juga dapat tempat dan posisi yang nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang saya dapat sih gitu. Jadi bersyukur banget kayak gitu. Jadi dulu dari SMK jurusannya apa Sondang? Waktu SMK saya jurusannya Akuntansi. Terus kemudian waktu rekrutmen dari perusahaan, Sondang dapat posisi apa? Waktu direkrut itu saya kan sebenarnya nggak tahu untuk posisi apa, tapi yang udah jelas itu untuk admin. Nah, setelah interview kemudian melewati beberapa proses tahapan rekrutmen kayak di tes, di psikotes, terus interview, akhirnya saya lulus, dan di situ saya baru tahu kalau saya ditempatkan di departemen HR, jadi admin HR sih. Jadi sekarang Sondang berkecimpung di Human Resource Development ya? Iya, di tim HR. Di bagian apanya? Kalau saya Waktu pertama kali? waktu itu saya mulai belajar itu di departemen HR itu saya di bagian admin personal ya. Jadi kayak tarik up. Jadi berhubungan dengan absensi karyawan, terus kayak menghitung bulan karyawan juga, data-data karyawan, data cuti gitu ya, seputaran personal data karyawan sih. Terus ngerapiin arsip lamaran, terus membantu untuk filing dokumen rekrutmen karyawan juga gitu. Terus dari lulus bekerja, terus benefit apa yang Sondang dapat? Apakah Sondang bisa nyicil motor atau nyicil uang kuliah atau gimana? Sebenarnya gini, waktu lulus sekolah itu kan pengen langsung kerja gitu, pengen ngerasain yang namanya punya duit sendiri gitu kan. Nah, setelah udah ngerasain punya duit sendiri, ya udah tahu gitu rasanya gimana. Nah, tapi di sini baru tahu juga kalau misalkan lulus sekolah SMK itu nggak bisa menjamin segimanapun kita bisa punya skill, terus gimana juga kemampuan kita dan pengalaman kita, basic kita itu nggak menjamin kalau salary kita juga akan disesuaikan dengan itu gitu. Nah, di situ saya sadar, oh berarti saya harus kuliah lagi gitu. Waktu itu juga Bu Ingrid sempat untuk motivasi saya, jangan sampai cuma SMK aja, kalau ada kesempatan kamu ambil untuk kuliah gitu. Nah, di situ saya juga mikir, ya benar juga sih gitu. Cuman coba untuk kumpulin uang dulu gitu sambil tetap kerja. Nah, waktu gabung di departemen HR sih banyak banget ya pembelajarannya. Jadi kayak belajar kerja tim, terus belajar mulai ibaratnya kayak kerja tim yang solid itu seperti apa, terus berhadapan sama karyawan juga, terus gimana caranya kita ngejelasin kalau misalkan karyawan ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa-apa dalam manajemen, kita harus bisa jelasin yang ibaratnya tuh tidak juga membenarkan atau membenarkan manajemen. Intinya kita harus bisa memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh karyawan juga gitu sih kalau saya dulu ya. Dan itu juga dapat pembelajarannya juga dari Bu Ingrid, karena kita dulu sering banget ada meeting, jadi kayak evaluasi di mana kalau misalkan Ondang nih kamu kendalanya di mana tuh, kalau misalkan kerja ada susahnya di mana gitu sih. Berapa tahun Sondang sekarang dari pertama kali bergabung di satu perusahaan sampai terakhir Sondang bekerja, udah berapa lama ya? Saya mulai
mulai gabung itu tahun 2013, itu baru banget lulus dan ya langsung kerja gitu. Itu terakhir itu sampai 2017 tuh saya resign karena memang waktu itu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Sempat beli motor baru ya? Iya. Heboh tuh di pabrik. Iya. Dulu kan masih pakai motor orang tua ya, tapi sekarang puji Tuhan tuh sejak kerja ya cobalah untuk nyisihin duit terus cicil motor, ya puji Tuhan sih bisa lunas gitu. Jadi total masa kerja Sondang sampai terakhir kapan? Berapa tahun ya? 2013 ke 17 itu sekitar kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun ya? 4 tahun, gak sangka juga gitu bisa sampai 4 tahun saya bisa gabung dengan saya belum punya pengalaman sama sekali. Nah setelah 4 tahun itu Sondang bergabung di perusahaan lain sebagai apa? Saya sampai saat ini masih memutuskan untuk kuliah gitu. Nah kebetulan ini kan masih semester 8, jadi setelah ini sih mungkin bakalan coba untuk ngelamar lagi gitu. Mungkin sekarang masih fokus di skripsi dulu. Oh sekarang fokus di skripsi. Tapi cicilan motor udah lunas dong? Udah dong. Itu udah dari waktu saya masih kerja juga yang di situ juga udah lunas. Oh. Terus dreamsnya Sondang apa? Kalau dream saya sih, saya pengennya sebenarnya usaha sih. Jadi pengen jadi entrepreneur gitu, pengen punya usaha sendiri. Karena gak selamanya dunia pekerjaan itu bisa memberikan apa yang selalu kita harapkan gitu, dan kebanyakan perusahaan juga kita harus bisa yang namanya menyesuaikan diri, ibaratnya masuk ke dalam ranah perusahaannya itu gitu. Dan kalau dari saya sih paling itu, saya pengennya jadi Entrepreneur, bukan sebagai orang HR lagi. Kalau orang HR sih ada sih pengen gitu kan, karena sempet apalagi pengalaman pertama, pembelajaran pertama di dunia kerja itu kan HR. Jadi sampai sekarang juga ilmunya juga masih bener-bener ingat gitu tentang apa namanya undang-undang, terus kalau misalkan peraturan undang-undang tenaga kerja seperti apa, terus kalau ada perselisihan antar karyawan seperti apa, terus masih ingat banget sih. Pokoknya seputaran HR tuh bener-bener masih ingat gitu. Jadi kalaupun memang nanti masih ada kesempatan, ya coba juga mau jadi tim HR lagi. Kalau memang di lain kesempatan atau di tempat lain nanti mengizinkan saya bisa menjadi HR kembali sih, saya mau. Sekarang Sondang kuliah bagian apa? Kuliahnya ambil pendidikan matematika. Oh, terus hubungannya dengan dunia HR apa? Kalau hubungannya dari dunia di HR sih kayaknya dilihat dari latar belakang mungkin nggak ada sama sekali ya, cuman sih mungkin belajarnya sih dari ini ya, paling dari gimana apa sih namanya, matematika itu kan kayak orang tuh nggak semuanya bisa ngerti tentang matematika. Ada yang menggambarkan dengan matematika aja kayak sulit gitu kan di pikiran. Nah HR juga begitu, kadang kalau misalkan ngadepin karyawan nggak segampang yang namanya ngerjain soal matematika juga. Nah tapi kalau misalkan kita bisa tahu rumusnya, bisa memahami lah jatuhnya, lebih ke memahami sih, nggak perlu ibaratnya kayak benar-benar ngerti dan tahu. Kalau lebih bisa memahami pasti bakalan bisa ngerjain soalnya. Dan gitu juga dengan dunia HR, jadi kita harus bisa memahami peraturan, undang-undang, terus apa namanya, peraturan-peraturan yang memang sewajar dan seharusnya dijalankan. Terus kita juga harus bisa mengambil sisi dari karyawan tersebut, jadi jangan hanya berjalan satu arah, jadi harus ada dua arah juga gitu. Jangan hanya melihat dari peraturan aja, tapi ada juga kesepakatan bersama yang dimana juga tertuang gitu, yang juga harus misalkan haknya karyawan juga harus diperhatikan, jangan hanya menuntut dari segi kewajibannya saja. Terus buat pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai karir di HR?
Kalau pesan saya sih simpel aja, nikmati. Terus yang paling penting itu gini, dunia HR itu adalah dunia dimana kita bisa secara mengetahui sifat karakter orang. Jadi itu kesempatan yang emang bener-bener bagus banget sih gitu ya. Kalau untuk pesan saya buat teman-teman yang coba jadi HR itu, kita bakalan nemuin juga jati diri kita tuh di HR gitu, karena ya itu tadi, kita bisa mengenali karakter orang, terus bisa memahami orang itu ya dari dunia HR itu. Terus menurut Sondang, apakah lulusan SMK dapat menjamin kita untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah? Kalau untuk zaman sekarang ini, bilang untuk lulusan SMK itu paling hanya dibutuhkan di kayak pabrik, jadi buruh, mungkin jadi buruh pabrik. Tapi untuk sebagian yang memang mau mencoba untuk bekerja di luar itu sih mungkin ada kesempatan gitu. Cuman kan kebanyakan orang bakalan cari yang memang cepet aja gitu. Nah, proses rekrutmen yang cepet itu kan biasanya yang banyak langsung nggak ada saingan itu kan biasanya operator. Kalau untuk lulusan baru fresh graduate untuk masuk ke dunia HR itu rasa-rasanya mungkin hanya 1 dari 1000 kali ya. Jadi apalagi HR itu kan butuh yang sekarang namanya pengalaman atau basic lah, paling nggak punya pengalaman lah gitu kan, pasti sih gitu. Berarti Sondang bisa langsung dapat pekerjaan di HR admin setelah lulus SMK, berarti itu faktor apa ya? Satu mungkin dari doa orang tua ya pasti gitu. Yang kedua ya mungkin ini adalah jalan Tuhan juga memberikan pembelajaran pertama untuk saya, dimana saya mulai masuk ke dunia nyata, yaitu dunia kerja yang sebenarnya gitu. Dan beruntungnya saya, pengalaman saya yang pertama ini benar-benar mengajarkan saya dari segi pengetahuan, dari segi mental, dari segi banyak loh pokoknya. Yang paling terutama tuh mental, karena HR ini kita tuh emang harus punya mental yang kuat gitu, karena yang kita hadapin itu bukan cuma 1 muka tapi 1000 muka gitu. Nah kita nggak tahu tuh gimana mereka di belakang kita, tapi kita tetap harus bisa yang namanya jadi diri sendiri gitu. Janganlah seperti mereka yang memang berbeda di belakang kita. Dreamsnya Sondang apa? Dreams apa nih? Impian Sondang berikutnya apa? Untuk ini kan umurnya Sondang masih muda, terus kemudian sedang menempuh S1, terus impiannya Sondang ke depan? Kalau saya sih pasti impiannya paling itu tadi, paling kalau jangka menengahnya sih lulus terus rencananya mau nikah, habis itu baru sih mungkin cari kerja yang lebih baik dulu, terus nabung akhirnya, terus ya tuh saya bakalan jadi entrepreneur, saya mau jadi pengusaha gitu. Nah usaha impian saya itu dari dulu itu karena saya suka sama kopi, jadi saya kayak pengen aja bikin cafe, coffee shop gitu dengan konsep yang diri saya sendiri gitu. Terus untuk teman-teman Sondang yang mau masuk HR, pesannya apa? Kalau buat teman-teman yang mau mulai karir nih di HR, aku pesan sih gini ya, yang penting tuh yang pertama tuh kita jangan gampang nyerah dulu gitu kan. Terus yang kedua tuh dunia kerja itu memang berbeda dengan dunia yang kamu pikir di dunia kerja ini tuh enak gitu, kita bisa punya banyak teman, iya, tapi ingat yang namanya tempat kerja itu nggak ada teman, semua lawan. Jadi gimana kita bisa memposisikan diri kita, bukan berarti kita menganggap semua teman yang ada di tempat kerja itu musuh, tidak seperti itu. Jadi kamu harus ingat, kamu harus bisa bedain ngomong sama orang lain sama ngomong sama yang lainnya juga seperti apa gitu. Jadi jangan sampai yang namanya ada omongan yang nantinya kamu ngomong sama yang lain terus disampaikan sama yang lain gitu. Jadi pintar-pintarlah benar-benar
bakalan ditempa gitu. Kalau saya sih pengalaman gitu. Kalau untuk kalian mungkin ya itu bisa mungkin berbeda gitu. Jadi untuk lulusan SMK dan SMA tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi admin HR dong? Bisa dong, nggak mungkin nggak bisa. Asal ada kesempatan dan kemauan ya? Ya pasti. Kata-kata mutiaranya Sondang apa yang memotivasi Sondang untuk ketika jatuh terus kemudian bangkit? Kalau saya kata motivasi saya yang ketika saya lagi down gitu terus bisa bangkit lagi paling gini, ketika kamu mulai menyerah ingatlah alasan kenapa kamu memulai itu aja. Maksudnya? Jadi gini, di saat yang namanya kita udah misalkan lagi saya pribadi nih, kalau misalkan kita lagi merasa down gitu, terus udahlah kayak lebih memilih untuk menyerah gitu kan. Jangan, coba ingat kenapa kamu mulai dari, ingat deh awal kamu mulai start, terus memulai, terus kamu jalan di tengah, terus sampai dengan saat ini gitu. Terus kamu mulai merelakan itu semua gitu perjalanan, dan waktu kamu itu dari memulai hal itu kamu bakalan buang gitu, bakalan ya udah biarin aja gitu. Apakah mereka gitu udah berusaha sejauh ini sampai dengan saat ini terus kamu nggak lanjutin gitu, nyerah aja. Jadi coba ingat kenapa alasannya kamu memulai itu. Nah di situ kamu bakal bisa temuin semangat kamu lagi. Kalau saya sih gitu. Pernah nggak selama Sondang bekerja sebagai HR Sondang down? Oh iya sering lah. Kalau itu mah apalagi saya belum punya pengalaman gitu kan. Satu sisi emang down itu pasti ada. Terus kerjaan awal-awal salah terus, diomelin, dibentak. Ya itu tadi kembali lagi itu melatih yang namanya mental kita. Di sini saya harus bisa ya, kalau memang saya benar salah ya terimalah kesalahan itu, coba perbaiki. Terus coba minta juga saran dari teman atau tanya misalkan kalau memang, dan yang pasti minta sarannya dari tim ya, jangan dari yang lain sih, karena kan tim kita itulah yang bakalan support kita gitu. Coba tanya misalkan tim kita Pak atau Bu gitu, kira-kira efektif kerja saya tuh bisa bantu nggak untuk supaya nggak salah lagi gitu sih. Kalau dulu saya sih ketika salah Bu Ingrid pasti bilang sama saya, kamu tuh ngertinya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai misalkan Bu Ingrid suruh saya untuk membuat laporan absensi yang Bu Ingrid ngerti tapi saya nggak ngerti, jadi kamu ngertinya di mana dulu, nanti baru habis itu kita bahas lagi gitu. Jadi tim kerja yang kamu dapati sekarang, yang kemarin kamu dapati, tim kerjanya mensupport ya? Iya, support saya, terus ya banyak lah ya apa sih namanya, ilmunya yang saya dapat dari teamwork yang saya mulai di HR. Kekeluargaannya dapat gak? Pasti lah Bu, karena kalau enggak mungkin lah saya sampai selama itu. Ya. Terima kasih Sondang buat waktunya, sukses selalu, mudah-mudahan ke depan Sondang bisa dapat jabatan yang lebih baik dari hari ini. Sama-sama, doa yang sama juga buat Ibu. Ya, sampai ketemu, bye. Bye. Melihat semangat seorang Sondang mengingatkanku pada masa lalu ketika kami bekerja bersama tim Human Resource untuk melayani perusahaan dan karyawan. Terima kasih Sondang sudah menginspirasi anak-anak muda. Tetap semangat.